Jam 8 malam nanti akan ada kebakaran di salah satu gudang penting kami. Pak Suryono akan panik, lalu beliau akan mengajak saya untuk pergi. Disitulah kesempatan kalian untuk masuk dan mencari Meisha. Oke. Terus mencintamu. Apa maksud pesan kamu tadi? Kenapa kalian nahan Meisha? Dan apa maksudnya kamu dengan menyebutkan keselamatannya Kamisha? Memangnya Kamisha sedang terancam? Tahu nih Brewo, sok-sokan pakai ngancem segala lu. Saya akan jelasin semuanya. Dan untuk Meisha, iya, dia memang sedang terancam. Ada seseorang di mansion tersebut yang ingin mengakhiri hidupnya Meisha setelah dia melahirkan. Dan sebentar lagi Kamisha juga mau melahirkan, bukan? Betul, Mbak Lala. Usia kandungannya sudah semakin bertambah. Terus siapa orang yang mau ngelakuin hal sekeji itu? Hasbi. Bukan. Tapi Pak Suryono, bapaknya Hasbi. Saya akan bantu kalian untuk masuk ke mansion itu dan membawa Meisha keluar dengan selamat. Kamu harus kuat ya, Nak. Kamu harus bertahan dan nemenin Mama. Kalau kamu kuat, Mama juga pasti akan sekuat tenaga buat jagain kamu dan bertahan demi kamu. Aku harus bisa melawan Hasbi. Aku harus kuat. Ya, aku harus bisa. Dan aku harus ambil dokumen merah itu lagi. Gak boleh gagal. Kok dikunci? Gimana gue bisa ngambil dokumen itu kok dikunci? Ih! Buka pintunya! Halo? Tolong jangan dikunci dong pintunya! Bisa diam gak sih Mbak? Pintunya kenapa dikunci? Orang Pak Suryono aja bilang kok kalau selama saya tinggal di sini saya boleh kemana aja. Justru bos besar yang menyuruh saya buat kunciin Mbak Meisha. Nanti pintu ini akan dibuka setelah jam makan malam ya. Tepatnya jam 8. Ngerti nggak? Sik. Jangan! Jangan! Buka! Aduh, kok sakit lagi ya? Sebelum itu, kamu harus bisa buktiin semua omongan kamu biar kita semua bisa percaya. Saya nggak bisa ngasih bukti apa-apa. Kalian cukup ikutin intuisi kalian untuk percaya sama saya atau enggak. Tapi jangan kelamaan mikirnya. Waktu kita nggak banyak.
Saya akan memberikan kalian kesempatan untuk masuk dan mencari Meisha. Kamar Meisha ada di lantai 2. Dan alokasinya pun akan saya kasih. Tapi sisanya, saya serahin ke kalian. Loh, kok gitu? Kalau ternyata lu nipu kita semua gimana, hah? Itu nggak mungkin terjadi. Saya nggak akan ikut masuk ke dalam sana. Karena saya harus memikirkan posisi saya yang tidak boleh ketahuan bekerja sama dengan kalian. Jam 8 malam nanti, akan ada kebakaran di salah satu gudang penting kami. Pak Suryono akan panik, lalu beliau akan mengajak saya untuk pergi. Disitulah kesempatan kalian untuk masuk dan mencari Meisha. Oke. Terus soal penjaga gimana? Akan ada sekitar 10-15 orang yang berjaga di sana. Kalian akan membutuhkan rencana untuk alihin para penjaga itu. Sambil menunggu waktunya, kalian nunggu di sini aja. Ini juga villa milik pribadi Pak Suryono. Tapi nggak ada yang berjaga di sini. Apa Hasbi ada di dalam sana juga? Hasbi nggak ada. Saya juga nggak tahu dia di mana sekarang. Tapi yang pasti dia kabur setelah kejadian bom kemarin. Oke, kalau gitu kami semua di sini akan ikutin rencana kamu. Tapi kalau sampai ketahuan kamu ngejebak kita, saya akan cari kamu. Saya nggak akan main-main. Menurut saya itu adil. Berarti misi malam ini adalah menyelamatkan Meisha. Bismillah. Nih, kita bisa berkomunikasi lewat alat ini nih. Jadi jangan sampai jatuh atau hilang selama operasi penyelamatan. Iya, tapi gue mau nanya. Lu bisa dapat alat-alat canggih kayak gini dari gimana? Dari gebetanku, Talita. Yaudah, yang penting lu tuh jangan mainin perasaan cewek. Gonta-ganti mulu playboy lu. Mainin gimana? Namanya juga belum cocok. Dan yang penting, kan belum jadian. Cuman manggil bubuk-bubuk doang. Jadi nggak bisa dibilang selingkuh kan. Sotoy, bocil. Ya? Ya, yuk. Nah, sampai hilang nggak? Iya. Apaan sih? Kak Julian, ini alat komunikasi kalian buat Kak Julian sama Kak Lala. Oke. Ini buat kamu. Makasih, Mas. Yaudah kalau gitu aku mau siapin drone dulu ya Kak. Tinggal sejam lagi soalnya. Oke. Hati-hati ya, Dek. Ya Kak. Sayang, kamu lagi mikirin sesuatu ya? Cuma keinget sama masa-masa menyenangkan yang aku milikin sama keluarga aku, Mas. Sebelum semuanya tercerai-berai. Semenjak ayah sakit. Hasbi datang. Dan perselingkuhannya itu akhirnya kuat. Semua jadi masuk akal. Semua rahasia terbuka. Tapi kelegaan itu datang dengan rasa pedih yang bisa aku ukur. Aku selalu bertanya-tanya apa yang bisa aku lakuin untuk mencegah semua ini.
Misha hebat. Nanti aku bakal tampil piano di luar negeri. Lala harus lihat ya. Iya dong, sama Andra, Ayah, terus Ibu juga. Aku selalu senang banget ketika Kamesha tuh lagi main piano. Setiap aku sedih, Kamesha berusaha menghibur aku. Kamesha langsung main piano. Impiannya Kamesha untuk menjadi pianis terkenal semua harus gugur karena ayah menjual pianonya Kamesha untuk biaya kuliahnya. Aku jadi merasa bersalah banget, Mas. Sayang, kita akan bikin Misha main piano lagi ya. Kalau perlu nanti aku akan buat acara khusus untuk Misha. Aku akan bikin private show untuk dia. Kita undang teman-teman kita, kerabat kita buat nonton dia di panggung yang megah. Tapi sekarang kita harus selamatin Misha dulu. Soalkan Misha mau diselamatin. Ya. Jadi kita akan ngurus Misha dan bayinya. Oke. Aku yakin banget, Mas. Insya Allah, kalau dengan Mas Julian dan yang lainnya kita pasti bisa selamatin Kamesha. Bismillah. Bismillah. Jangan nangis lagi ya. Sebenarnya ada satu hal lagi yang baru aku sadarin. Tapi sepertinya nanti baru aku ceritain ke Mas Julian. Aduh. Untung perut aku udah gak sesakit tadi sore. Aku harus segera ngambil dokumen itu sekarang. Iya, mumpung perut aku lagi udah gak sakit lagi nih. Mbak Mesha, saya buka ya pintunya. Mbak Mesha boleh keluar. Makan malamnya juga sudah siap. Mari, Pak.